Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfitus Saadah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang review dari dua buku kemarin, yakni The History of Al-Quran Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baiklah, dimulai dari rekaman dan penyusunan Al-Quran serta kompilasi penulisan Al-Quran. Yang pertama adalah periode Mekah. Jelaskan bahwasanya Al-Quran dituliskan pada saat perkembangan Islam. Pada saat itu ada sebuah cerita bahwasanya Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam dan ingin memenggal kepala Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Umar bin Khattab sangat membenci Nabi. Tetapi beliau bertemu dengan salah satu sahabat, dan sahabat ini pun berkata, "Wahai Umar, sebelum kamu memenggal kepala Nabi, sebaiknya urus dulu persoalan kamu dan keluargamu, karena adik dan iparnya kamu itu memeluk Islam." Dan menyimpan secarik sebuah kertas dan ada tulisan Al-Qur'annya. Kemudian yang selanjutnya adalah periode Madinah. Penulisan wahyu Nabi yaitu dengan cara mendiktekannya. Salah satu contohnya ketika Nabi mendapatkan sebuah wahyu, Nabi Muhammad tersebut langsung menghafalkannya atau membacakannya kepada guru tulisnya pada saat itu atau kepada sahabatnya untuk dituliskan dengan cara didikte. Pada periode ini ada kurang lebih dari 600 penulis Al-Quran. Di antaranya adalah Abbas bin Sa'id, Abu Umamah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di antaranya ada juru tulis yang dipercaya oleh Nabi, yaitu Zaid bin Sabit. Setelah ditulis, lalu Zaid akan membacakannya kembali untuk memastikan ayat-ayat ini tidak ada yang keliru ataupun campuran dari yang lain. Kemudian penyusunan ayat kepada surat itu adalah hanya Allah yang tahu alasannya. Tetapi Nabi itu diberi mandat oleh Allah untuk menyusun ayat tersebut ke dalam surat. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kompilasi tulisan. Kompilasi tulisan Al-Quran adalah pengumpulan secara tersusun atau secara teratur. Allah berjanji pada saat Nabi wafat itu untuk membantu para sahabat untuk menjaga Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, pada saat itu Al-Quran yang masih berceceran atau belum dibukukan. Yang pertama itu kompilasi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah, yang mana pada saat itu memakan banyak korban. Lebih-lebihnya itu adalah para penghafal Al-Quran. Kemudian bermula dari kekhawatiran tersebut karena banyak korban yang meninggal dan mereka itu menghafal Al-Quran, Sayyidina Umar bin Khattab itu khawatir. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak berceceran. Awalnya Abu Bakar itu tidak setuju atas usulannya Umar karena Nabi itu tidak menganjurkan. Tetapi karena itu adalah hal yang baik, maka Abu Bakar menyetujui usulan Umar bin Khattab tersebut. Kemudian pada saat itu mereka juga langsung mengumpulkan Al-Quran yang berceceran, baik dari hafalan para sahabat yang masih hidup pada saat itu ataupun Al-Quran yang mereka tulis seperti di batu atau di pelepah pohon kurma
atau di kayu dan sebagainya. Lalu mereka mengumpulkan menjadi satu dan mengutus Zaid bin Sabit atau juru tulis yang dipercayai Nabi pada saat itu untuk menuliskan Al-Quran. Kesimpulannya adalah pengabdian Abu Bakar terhadap Al-Quran itu sangat mengagumkan, sangat luar biasa, karena beliau tersebut memperhatikan instruksi dari juru tulis ataupun dari para khalifah lainnya, dan mereka juga memperhatikan peraturan dalam kompilasi Al-Quran tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.